Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 198, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Untuk apa kamu mengejarku? Aretha Rowe bertanya dengan tidak senang. Aku takut orang-orang dari keluarga Crow itu menggertakmu, jadi aku membawa seseorang mengikutimu. Selain itu, ada bahaya di mana-mana di pulau ini, jadi aku bisa melindungimu. Bernardine menjelaskan, aku tidak membutuhkan perlindunganmu. Kakak Nathan dan kakak Ariana baik-baik saja. Selain kekuatanmu, kamu tidak bisa mengalahkan mereka, kata Aretha Rowe terus terang. Ini membuat Bernardine sangat malu, dan dia hanya bisa berkata, sebenarnya, keluarga kita memiliki banyak master, tetapi saya tidak membawa mereka kali ini. Jangan mengira saya tidak kuat, tetapi untuk Anda, saya bersedia memberikan hidupku. Kalimat ini membuat Aretha Rowe terdiam. Lagi pula, dia adalah seorang gadis kecil, dan tidak ada pria yang pernah mengatakan hal seperti itu padanya. Melihat Aretha Rowe tidak tahu harus berkata apa, Ariana Smith dibodohi oleh pria Bernardine itu, jadi dia berjalan mendekat dan menarik Aretha Rowe ke belakangnya, dan berkata kepada Bernardine, jangan bohong di sini. Aretha Rowe, tuan muda seperti dia bisa berbohong kepada orang lain. Ariana Smith menarik Aretha Rowe dan berbalik untuk pergi, sementara Laida Serio menunjuk Bernardine, peringatan, jangan ikuti kami. Tiga orang itu mengikuti Nathan Lewis dan terus berjalan maju, sementara Bernardine memimpin orang-orang dan mengikutinya dari jauh, yang membuat Ariana Smith dan Laida Serio sangat marah. Biarkan dia mengikuti di belakang, jangan khawatir tentang dia, kata Nathan Lewis dengan lantang. Dia telah lama melihat bahwa meskipun Bernardine ini terlihat seperti playboy, dia sebenarnya tidak memiliki niat buruk, dan beberapa orang yang dibawa Bernardine bersamanya tidak terlalu kuat, jadi Nathan Lewis tidak perlu khawatir tentang itu. Tapi setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Raungan bergema di langit, bahkan tanah sedikit bergetar, dan salju di beberapa pohon berjatuhan satu demi satu. Nathan Lewis sedikit terkejut, dan bergegas menuju arah raungan. Ariana Smith dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Setelah Bernardine mendengar raungan itu, dia terkejut, tetapi melihat Nathan Lewis dan yang lainnya mencari raungan itu, dia juga memberanikan diri untuk memimpin orang lain mengikuti. Tepat setelah berjalan tidak jauh, Nathan Lewis melihat serigala salju besar muncul di depannya. Serigala salju ditutupi dengan bulu putih, seukuran anak sapi, dan matanya menatap seperti lonceng tembaga. Serigala salju sedang meniup rambut di tubuhnya saat ini, dan setiap rambut seperti duri baja. Di depan serigala salju, pria berjas siap menyerang, menatap serigala salju. Di samping, dua bersaudara dari keluarga Crow sedang melihat, serta Ronan Luke dan Kevin Jericho, semua menonton pria berjas dan serigala salju. Ini adalah binatang buas pertama yang mereka temui setelah mereka mendarat di pulau. Menilai dari ukuran binatang buas ini, ia pasti telah menyerap energi spiritual di sini selama bertahun-tahun dan memiliki sejumlah pikiran. Pria berjas itu menoleh sedikit, memandangi sekelompok orang yang menonton, dan mengerutkan kening tanpa sadar. Pria berjas itu telah bertarung dengan serigala salju selama 2 putaran. Meskipun dia tidak membunuh serigala salju, dia masih berada di atas angin. Segera dia akan dapat membunuh serigala salju dan mengeluarkan pil binatang itu. Namun, dengan begitu banyak orang yang menonton di tempat kejadian saat ini, pria berjas tahu bahwa akan sangat sulit baginya untuk dengan mudah mengambil pil binatang itu. Tidak disangka serigala salju yang begitu ganas dapat muncul di tempat yang sangat dingin. Tampaknya mungkin ada makhluk yang lebih menakutkan di belakang. Nathan Lewis memandangi serigala salju sebesar lembu, dan tidak bisa membantu tetapi mendesah dengan emosi. Dia tidak tahu apakah dia bisa menemukan naga es dan naga api legendaris, dan dia tidak tahu kekuatannya, apakah dia bisa mengeluarkan kristal naga. Serigala salju biasa sangat kuat. Bukankah kekuatan dari kedua naga itu menjadi lebih kuat? Mengerikan, memikirkan hal ini, Nathan Lewis merasa sedikit ketakutan. Masih bersama Novella Channel,
mari kita lanjutkan. Alasan mengapa serigala salju ini sebesar sapi pasti menjadi sangat dipengaruhi oleh naga raksasa. Kudengar ada 2 naga di pulau ini. Harta karun, bahkan binatang buas yang hidup dengan naga raksasa ini, semuanya telah melampaui batas mereka dan menjadi sangat ganas. Bernardin datang dan menjelaskan kepada Nathan Louis pura-pura mengerti. Dia hanya ingin menggunakan ini untuk menjalin hubungan dengan Nathan Louis dan yang lainnya. Selama dia mengikuti Nathan Louis dan yang lainnya, akan jauh lebih mudah jika dia mengejar Aretha Rowe. Nathan Louis hanya melirik Bernardin tanpa mengucapkan sepatah kata pun, yang membuat Bernardin merasa bosan untuk sementara waktu. Mengaum, tapi pada saat ini, memanfaatkan gangguan pria berjas itu, serigala salju meraung marah dan bergegas mendekat. Bulu di tubuh serigala salju seperti pisau tajam, jika disentuh sedikit saja, akan tercabik-cabik. Tubuh serigala salju ada di udara, dengan taring tajamnya terbuka, itu sangat menakutkan. Pria berjas itu mengerutkan kening, lalu dengan cepat berguling, menghindari pukulan serigala salju karena malu. Anda harus tahu bahwa pria berjas ini adalah kekuatan Wuzong, dan sekarang dia sangat malu dengan serigala salju, yang menunjukkan betapa kuatnya serigala salju ini. Terlebih lagi, serigala salju sudah memiliki pikiran, mengetahui bahwa ketika pria berjas itu terganggu, dia akan menyerang tiba-tiba, mengejutkan pria berjas itu. Pria berjas itu bangkit dari tanah karena malu, tetapi sebelum dia bisa berdiri diam, serigala salju itu berlari lagi. Pria berjas itu terkejut, lalu semua otot di tubuhnya menegang, dan dia tiba-tiba meninju. Boom! Pukulan ini langsung mengenai perut serigala salju, dan tubuh serigala salju yang besar itu langsung dileparkan oleh pukulan pria berjas itu. Au! Serigala salju meratap, lalu jatuh tersungkur di depan Nathan Louis. Kali ini, Ariana Smith dan ketiga gadis lainnya ketakutan, mereka semua mundur sambil berteriak. Meskipun beberapa dari mereka terampil, mereka masih takut dari lubuk hati mereka ketika melihat serigala salju yang begitu besar. Itu hanya binatang buas, mari kita lihat apakah aku membunuhnya. Melihat Aretha Rowe juga ketakutan, Bernardin merasa kasihan padanya, mengeluarkan belati dari pinggangnya, dan hendak melangkah maju untuk membunuh serigala. Bernardin dihentikan oleh bawahannya sebelum dia bisa bergerak. Tuan, jangan dekat-dekat dengan binatang itu, berhati-hatilah dia menelanmu. Bernardin hanyalah seorang master kecil, jika dia benar-benar ingin pergi ke sana, dia khawatir itu akan terjadi, ditelan dalam sekali teguk. Ketika Bernardin mendengar ini, langkah yang diambil sebelumnya ditarik kembali dengan ketakutan. Tetapi pada saat ini, Nathan Louis melihat serigala salju yang jatuh berdiri, di perut serigala salju. Sehelai rambut seputih salju berubah menjadi hitam, dan hitam semakin besar dan besar. Nathan Louis tahu bahwa tubuh serigala salju diserang oleh roh jahat, yang menyebabkan konsekuensi seperti itu. Baru saja, pria berjas itu meninju dengan sekuat tenaga, tanpa ragu, sehingga roh jahat menyerbu tubuh serigala salju. Melihat ini, Ronan Luke dan Kevin Jericho yang berada tidak jauh saling menatap, kultivator jahat. Dan Sandok Rowe juga melihat perubahan pada tubuh serigala salju, ekspresinya langsung menjadi waspada, dan kemudian dia menatap pria berjas. Pria berjas awalnya ingin maju, yang berakhir dengan nyawa serigala salju, tetapi pada saat ini semua orang memandangnya dan mengenali identitasnya, yang membuat pria berjas tidak berani bergerak. Sialan, ternyata itu adalah seorang kultivator jahat. Aku adalah kultivator yang paling kejam. Emosi berapi-api Ronan Luke muncul, dan dia menyerang pria berjas itu dengan satu langkah. Begitu Ronan Luke bergerak, Kevin Jericho juga bergerak, dan para ahli yang mereka bawa bergerak menuju pria berjas itu. Merupakan moto leluhur setiap keluarga dan sekte untuk membunuh kultivator jahat ketika mereka melihatnya. Oleh karena itu, kultivator jahat akan sangat berhati-hati untuk menyembunyikan identitas mereka ketika mereka berada di luar. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.